Jateng Radio dengerin Jateng dari mana saja. Ini Kang Mas dan Bayu sudah hadir bersama saya, ada Pak Aziz selaku Kepala Dinas dari Naketrans ya. Selamat siang Pak. Selamat siang Mbak. Pak Aziz. Nah Pak Aziz, salah satu yang ditunggu-tunggu oleh banyak seluruh warga Jawa Tengah khususnya dari manapun berada, itu adalah Job Fair. Ya, Job Fair ini menjadi salah satu yang paling banyak dinantikan nih Pak Aziz. Nah, boleh disampaikan karena kan nanti Naketrans akan juga membuka ini untuk stand Job Fair. Nah, persiapannya sejauh ini animo masyarakatnya seperti apa, Pak? Oke. Kalau kita bicara fasilitasi untuk para pencari kerja dan juga perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja, sebenarnya secara reguler kami memfasilitasi job fair yang dari aplikasi yang melalui Ayo Kerjo. Dulu Imakaryo, sekarang kita rubah menjadi Ayo Kerjo. Itu bisa setiap hari bahkan 24 jam. Tetapi dalam rangka Hari Jadi Jawa Tengah yang ke-80 ini kita juga lebih ngopeni dan ngelakoni lagi itu bagi warga Jawa Tengah khususnya para pencari kerja. Kami fasilitasi dengan job fair yang mix antara konvensional dengan yang kekinian gitu. Kami tetap buka stand-stand atau booth yang perusahaannya itu yang daftar untuk ikut ada 63. Setelah kita verifikasi itu 63 perusahaan, setelah kita verifikasi maka ada 43 perusahaan yang ada di Kabupaten Semarang, Demak, Kendal, Batang, Kota Semarang dan lain sebagainya. Dari 43 perusahaan tersebut ada kebutuhan tenaga kerja sebanyak 6.654. Mantap, banyak ini 6.604 ya. Nah, ini dengan jabatan 288. Dan juga dari jumlah yang 6.654 itu tersedia 1.654 untuk teman-teman disabilitas atau difabel. Karena kita harus mengedukasi juga, menyampaikan juga bahwa perusahaan itu berkewajiban untuk mempekerjakan teman-teman difabel tanpa diskriminasi. Prosentasenya adalah 1%. Setiap 100 berarti ketika ada tenaga kerja yang 100, 1/1-nya itu difabel. Dan perusahaan itu sudah punya perhatian yang cukup bagus dengan memberikan fasilitas, aksesibilitas dan lain sebagainya, sehingga ketika teman-teman difabel ini bekerja itu merasa nyaman dan perlakuannya juga sama gitu. Nah, Bapak, untuk lulusannya nih Pak, yang nanti dibutuhkan waktu job fair itu biar teman-teman pada siap-siap nih bawa ijazah-ijazah atau keterampilan apa saja yang harus dibawa nih Pak? Kalau yang dibutuhkan itu untuk pendidikannya itu dari SD sampai S1. SD juga ada loh, mantap ini. Yang paling banyak ya operator perusahaan itu sebagian tidak mempersyaratkan pendidikan yang jelimet gitu. Artinya SD bisa mengakses untuk itu. Nah, dari SD sampai dengan S1 itu untuk SD-nya ada sekitar 1000-an, SMP-nya 1000 loh Pak Riko untuk SD. SMP Pak berapa Pak? 433. SMA, SMK itu 3000. SMA, SMK 3000. Terus D3 itu 1420. 1420. D4-nya 26 tenaga kerja. Terus S1-nya ke atas ada 686 tenaga kerja. Yang baru wisuda nih bisa masuk fresh graduate ya. Ya, terus sektor usahanya apa saja? Ada 19 perusahaan manufaktur, itu ada yang di sektor persepatuan, tekstil, produk tekstil, terus ada furniture dan lain sebagainya. Terus ada juga perusahaan telekomunikasi, ada perbankan 3 perusahaan, ada perusahaan yang bergerak di makanan minuman, ada 2 perusahaan, terus ada juga perusahaan yang memfasilitasi untuk bekerja ke luar negeri. Jadi semua ini, Pak? baik bekerja di dalam negeri maupun di luar negeri kita fasilitasi. Wih, keren. Tidak ada dikotomi bekerja di luar negeri sama di dalam negeri sama saja. Pemerintah tetap melindungi dan memfasilitasi. Jabatannya di luar negeri juga banyak gitu, baik domestic worker,
maupun di perusahaan-perusahaan, termasuk perawat, dokter, kemana aja dan itu lain Pak? sebagainya. Kira-kira Pak, boleh di-spill Pak Aziz? Boleh. Ya, ada ke Singapura, Malaysia. Brunei, terus di Taiwan, Hong Kong, terus Eropa, ada Polandia, Portugal, Spanyol, Jepang, Korea, banyak. Sekarang pilihannya lebih banyak. Betul, dan yang jelas ini resmi dan aman ya Pak ya. Karena kan lagi oleh undang-undang. Nah, itu dia yang paling penting. Ya, 18 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia. Tetapi saya titip pesan, kalau ada tawaran-tawaran yang menggiurkan itu yang harus dipelajari, kadang-kadang tidak masuk akal. Ya, gajinya 50 juta. Waduh. 50 juta bayarnya 70 juta. Ya, itu masuk harus akal gitu ya. Diverifikasi, dikonfirmasi kemana? Ke dinas yang membidangi ketenagakerjaan baik provinsi maupun kabupaten kota, supaya dipastikan bahwa perusahaan itu benar-benar legal dan punya job order. Oke. Gitu. JNJ. Nah, yang harus dipersiapkan nih Pak, kalau misalkan mau datang ke job fair harus bawa apa? Ijazah atau ini atau mungkin langsung digital semua atau bagaimana? Kita sekarang untuk job fair ini pendaftarannya sudah dimulai. Sudah seminggu lebih gitu yang mendaftar. Saat ini ada 3.523 pencari kerja. Nah, ini yang online ya Pak ya? Ini yang online. Ada 2 jalur. Karena perusahaannya tadi sudah ada di dalam sistem itu beserta jabatan-jabatannya, maka yang 3.523 itu ada sebanyak 2.387 yang sudah menunjuk perusahaannya apa, jabatannya apa. Besok ketika datang itu mengikuti interview. Oh, langsung ya di situ juga ya Pak ya. Menarik ini. Lebih tinggi, tapi yang belum punya tujuan ya, menetapkan tujuannya itu nanti masih mendaftar untuk melihat loker. Nanti ada booth yang 43 itu. Bisa tanya-tanya, bisa kaitannya dengan pekerjaannya seperti apa toh ini, terus berapa gajinya dan lain sebagainya. Nah, nanti milih di 43 perusahaan itu, kalau ada yang cocok nanti dilanjutkan. Nah, dari jumlah 3.523 ini kemungkinan nanti pada saat hari H juga akan bertambah. Kalau untuk yang online yang wawancara kami tutup per kemarin. Oh, sudah ditutup kemarin ya Pak ya online ya. Untuk yang pendaftar melihat loker terus nanti menentukan atau menetapkan, kita buka sampai berlangsungnya job fair tersebut. Kapan berlangsungnya? Akan kita laksanakan tanggal 21 sampai tanggal 22 hari Kamis. 22 hari Kamis ya. Hari Kamis dan Jumat. Jamnya berapa? Jam 9 sampai setengah 4 sore. Kami juga menginformasikan kepada mereka karena ini hari jadi Jawa Tengah. Silahkan mencari kerja sambil bersenang-senang merayakan hari jadinya Jawa Tengah, melihat pameran-pameran UMKM segala macam yang ada di depan kantor gubernur, kantor dewan ini, sambil menunggu wawancara bisa lihat-lihat dulu. Dan juga kami juga membuka informasi mengenai pelatihan. Ada pelatihan yang ada juga di Pak? BLK. Apa aja itu Pak? Ya, kami ada BLK 4 BLK dengan jurusan yang variatif. Ada kuliner kukre, ada barista, ada pelatihan untuk bekerja ke luar negeri, ada las, ada otomotif, dan juga kami punya pelatihan yang terbaru yang kami buka tahun 2025 ini, yaitu guide pendaki gunung. Mantap. Anak gunung Di Jawa Tengah anak gunung ini itu potensinya tinggi dan banyak sekali. Ada berapa? 15 gunung ternyata yang sering didaki di Jawa Tengah ya Pak ya? Para pendaki. Iya, di Jawa Tengah 15 gitu. ya. Apalagi sekarang lagi minatnya tinggi-tingginya nih ya Pak ya. Tidak termasuk Gunung Merbabu yang toko buku loh ini. Ini benar-benar gunung ya. Gunung Pati juga nggak masuk ya, Gunung Pati ya Pak. Iya, Gunung Pati juga enggak. Ini benar-benar gunung ya. Gunung yang agak pendek-pendek, Gunung Muaran, Gunung Andong, Merbabu dan lain sebagainya itu. Dan ternyata berdasarkan informasi, karena kami kerjasama dengan Asosiasi
mendaki Gunung Jawa Tengah dapat informasi bahwa setiap tahun ada 900.000 orang yang naik gunung. 900.000 loh. banyak nih. Iya, dari 900 itu ada sebagian yang dari luar negeri. Benar. Maka ketika kita bicara mendaki gunung, secara teknis dia harus paham, betul. kan? Iya. Maka harus dipandu oleh guide gitu. Terus kalau yang dari luar negeri juga butuh transporter yang membawakan barangnya dan juga butuh translator. Benar. Berarti potensi keren ya, bisa membaca peluang seperti itu ya Pak ya. Keren. Terus itu juga berimplifikasi pada yang budaya. Nanti setiap gunung di lingkungan masyarakatnya juga berbeda-beda. Betul. Ya di sana ada budaya apa, ada budaya jadilan. Terus ada juga hal-hal yang menjadi pantangan ketika mendaki gunung juga dijelaskan. Nah, kalau mau daftar pelatihannya nih Pak, caranya gimana? Yang belum tahu nih. Caranya tinggal ngakses di kami by online gitu, sebutkan aja BLK-nya mau BLK Semarang 1, BLK Cilacap, BLK Klampok. Nanti kalau BLK Klampok itu pertanian, perikanan, peternakan gitu. Sesuai masing-masing. Ternak kelinci, kambing, sapi, dan lain sebagainya. Kalau Cilacap BLK kami las, otomotif, menjahit dan lain sebagainya. Semuanya terfasilitasi. Ini sebagaimana tagline-nya Pak Gubernur yang selalu menyampaikan kita harus ngopening lakoni. Nah, karena kebutuhan masyarakat itu variatif, maka kita fasilitasinya juga variatif. Nah, betul. Berbayar semuanya tentunya. Keren, seperti ini yang paling penting. Iya, gratis, tidak berbayar Pak Riko. Bahkan kalau pelatihan itu kan masih dikasih toolkit atau alat pelatihan yang sederhana. Nah, kira-kira mau dicoba yang mana nih? Pelatihan yang mana nih? Saya sih kepinginnya masak ya. Masak. Ada juga tadi. Ada. BLK kami kuliner kukri namanya. Masakan Indonesia, masakan dari barat semuanya ada. Bahkan saya merasakan beberapa kali untuk steaknya ternyata mengalahkan steak yang ada di Semarang. Besok kapan-kapan kita diajak ya Pak ya. Maka saya tidak menyebutkan merek tersebut. Baik. Kopinya itu juga ada di sini, kopi barista. Ada di sini Pak. Ada tulisannya kopi barista BLK Semarang 1. Nanti kita mampir ya Pak ke situ. Kalau nggak diantar juga nggak apa-apa sih. Gratis. Bu Yunik mungkin mau tolong ngantar. ambilkan 2. Kopinya nanti 2. bisa dirasakan. Oh gitu. boleh. Kopinya 2 ya Mas. Iya. Kopinya 2. Nah, perintah Bapak. Pak Aziz Dawo ini. Mbak, ini kita lihatnya Pak Aziz. Ini sebenarnya kan kesempatan kerja ini banyak. Ya, benar. Kita kan lihat di media sosial bahwa banyak banget yang sampai antri-antri. Ternyata ini dibuka peluang sama Pak Aziz sama Pemprov nih. Ya, dan ribuan ini Pak. Pak Gubernur itu kan marketing yang handal ya baru 6 bulan sudah mendatangkan investor banyak sekali. Betul. Dan sebagian adalah perusahaan padat karya. Padat karya itu yang butuh banyak pekerja. Nah, maka kalau kita lihat hasilnya adalah TPT kita, tingkat pengangguran terbuka kita itu lebih rendah daripada Jawa Barat dan Banten. Keren. 4,33, Jawa Barat 6, sekian, Banten juga 6, sekian gitu. Artinya fasilitasi pemerintah untuk memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Jawa Tengah cukup luas. Nah, yang harus dipersiapkan apa gitu. Sekarang kita bicaranya link and match itu tidak hanya keterampilan, tapi soft skill. Soft skill ya. Harapannya anak-anak itu ketika mencari pekerjaan sudah menjadi kebutuhan bukan keinginan. Karena saya masih melihat sebagian itu keinginan. Nanti bekerja baru 2 bulan dia sudah keluar. Benar. Benar-benar itu banyak terjadi tuh Pak fenomena ini Pak. Iya kan? Saya harapannya yang ada sebagian orang itu menstigma kita itu yang saat ini adalah generasi stroberi. Saya yakin enggak. Kita edukasi, kita berikan pembekalan mental, kaitannya dengan daya tahan, kaitannya dengan budaya kerja dan lain sebagainya. Insya Allah nanti antara hard skill dengan soft skillnya itu imbang. Amin. Nah, terus kita dari dunia pendidikan banyak SMK di Jawa Tengah yang punya bursa kerja khusus yang jurusannya macam-macam sehingga perusahaan itu bisa langsung
meminta kepada Bursa Kerja itu untuk anak-anak yang dulu lulus dari situ. Berarti request ya Pak. Request. Keren, Terus ini. juga kedepannya ada namanya apa itu yang sekolah-sekolah itu kerjasama dengan perusahaan-perusahaan, ya perusahaan-perusahaan memberikan pembekalan bagaimana toh bekerja di perusahaan. Terus kalau kaitannya dengan mesin jahit itu tidak up to date sebagaimana yang ada di perusahaan, mungkin ketika praktek perusahaan ada yang meminjami mesin untuk praktek, gitu, biar untuk latihan kualifikasinya sama, betul. sehingga ketika dia sudah masuk bekerja di perusahaan tidak kaget loh mesinnya yang dipakai praktek di SMK kemarin seperti ini, ternyata di sini seperti itu. Betul. Nah, adaptasi. ini kan masih ada beberapa hari nih Pak, jadi mungkin putra-putri terbaik yang mungkin mencari pekerjaan ini harus disiapkan dan mungkin monggo ajakan dari Pak Aziz untuk dimanfaatkan benar-benar job fair tahun ini Pak, monggo silahkan. Oke. Silakan dimanfaatkan job fair ini, kesempatan yang baik ya, ada perusahaan-perusahaan yang sangat menarik, baik itu perusahaan yang ada di dalam negeri maupun mau bekerja di luar negeri. Terkait dengan teknisnya silahkan daftar via online atau datang secara langsung. Terus fasilitasi kami juga nanti ada talk show, ada hiburan juga di situ. Terus kami sediakan tempat parkir yang cukup luas, cukup representatif yang ada di dekat makam pahlawan sehingga anak-anak cukup nyaman para pencari kerja. Itu. Jadi apa saja yang kami sampaikan, kami berikan untuk warga Jawa Tengah ini yang terbaik, insya Allah fasilitasinya kami. Amin. Baik, kalau begitu matur suwun Pak Aziz sudah mampir, semoga lancar besok dan semakin banyak nanti peluang kerja di Jawa Tengah sehingga pengangguran pun semuanya dapat pekerjaan. Amin. Lelahnya menjadi lilah. Lilah luar biasa. Dan matur suwun ini kopinya Pak Riko. Tahun Jawa Tengah. Matur suwun sekali lagi Pak Aziz.